Jadi kita mulai aja kali ya, sudah lewat 10 menit, 11 menit di jam saya. Boleh, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Perkenalkan, saya Esti Novianti, saya host webinar malam ini. Kita terjadwal jam 7 sampai dengan jam 8.30 kurang lebih. Webinar ini berlangsung. Kemudian selamat datang buat teman-teman semua. Izinkan saya menyapa teman-teman yang bergabung di webinar ini melalui link pendaftaran yang ada di media sosial kita. Kemudian selamat datang di program Sinergi Komunitas Indonesia Healthcare Remote Hub. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang belajar ini. Ruang diskusi yang kami desain khusus untuk teman-teman tenaga kesehatan yang sedang menjalani transisi karir ke ranah kerja remote di bidang medis. Malam ini insya Allah kita akan belajar bareng-bareng sama Nurse Deborah Ayu Nugraha ini, Eskop. Panggilannya Kak Debi. Benar ya Kak Debi? Betul, betul, Kak. Ya, Kak Devi ini seorang perawat yang kini menjalani profesi sebagai medical virtual assistant untuk dokter spesialis di Indonesia. Ini menarik banget karena biasanya kita mendengarkan kisah MBA ini untuk klien-klien luar negeri ya Kak Devi. Tapi malam ini kita akan belajar dari konteks lokal, bagaimana peran Kak Deborah sendiri dalam membantu praktek dokter bedah di Indonesia. Mulai dari koordinasi ke tim perawat, kemudian transkrip voice note menjadi laporan medis seperti SOAP, kemudian discharge summary, sampai menyelaraskannya dengan kode ICD-10. Terus kenapa ini penting? Kaitannya dengan peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang mengatur tentang rekam medis di Indonesia. Salah satu poin pentingnya dalam Permenkes ini adalah kewajiban fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik yang nantinya akan terintegrasi dalam platform Satu Sehat yang memungkinkan akses data rekam medis antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di sini peluang besar medical virtual assistant, peluang besar juga untuk jadi pionir, insya Allah. Sehingga saat kebutuhan itu datang, nantinya kita udah bukan baru belajar lagi, tapi insya Allah mudah-mudahan udah siap gitu ya. Dan narasumber kita malam ini sebenarnya adalah bukan orang baru, ya Kak Devi. Beliau adalah bagian dari komunitas Indonesia Healthcare Remote Hub. Nanti kita akan detailkan di biografi beliau. Baik, saya mulai share screen saja. Ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Kak Esti. Ya. Oke. Medical Virtual Assistant untuk dokter spesialis, praktek nyata dan kolaborasi profesional. Ya, izinkan saya membaca biografi Kak Debi. Kak Debi dengan nama lengkap Nurse Deborah Ayu Nugrahaini Eskep. Beliau lahir di Solo 26 September 1995. Masih muda ya Kak Debi. Beliau saat ini tinggal di Denpasar, Bali. Kemudian pendidikan beliau lulus S1 Nurse di tahun 2016, alumni Universitas Pelita Harapan. Kemudian on-site pengalamannya beliau perawat ICU dan VIP ward Rumah Sakit Siloam selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian school nurse di LFD kurang lebih 1 tahun. Kemudian perawat klinis spinalogik kurang lebih 1 tahun. Hobinya, hobinya apa nih Kak Dewi?
Cari cuan, konten kreator, catering, produk digital. Oh, ini aktif banget ya. Kemudian untuk kerja remote-nya sendiri, beliau telehealth, medical writer kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang. Dan sekarang ini baru berjalan berapa bulan kira-kira Kak Debbie untuk medical virtual assistant-nya? Bulan ya? Ya, Ah, 1 bulan. ya. Oke, kemudian beliau juga founder Nakes Digital. Mungkin nanti bisa berbagi link media sosialnya Kak Debbie ya di @nakes.digital kalau nggak salah Instagramnya. Komunitas Nakes untuk grow digital sesuai passion. Oke, kita akan mulai belajar. Ini saya serahkan selanjutnya kepada Kak Debbie. Silakan Kak Debbie. Ya, terima kasih Kak Esti untuk kesempatannya. Boleh sharing bareng sama rekan-rekan semua di sini. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita boleh sama-sama belajar gitu ya. Karena memang belajar ini proses seumur hidup gitu ya. Nggak kenal muda atau tua gitu ya, senior atau junior gitu, tapi memang harus terus kita belajar karena juga teknologi juga perkembangan zaman juga terus maju gitu ya. Nah, tujuan dari webinar yang tim IHRH adakan malam hari ini tentunya untuk memperkenalkan peran kita sebagai medical virtual assistant dalam praktek khususnya gitu ya saat ini yang saya handle dokter spesialis di Indonesia gitu dan juga bagaimana pengalaman kerja nyata saya gitu ya saat ini bersama dokter dan juga tim perawat secara virtual gitu karena posisi saya di Denpasar dokternya di luar Pulau Bali gitu ya tapi kita bisa tetap bersinergi gitu ya dan juga nantinya saya share juga gambaran konkret tentang job desk dan juga skill yang kita butuhkan dalam melakukan atau menjalani peran kita sebagai MVA. Oke, nah ini apa itu MVA gitu ya? Kalau MVA mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan namanya VA-nya aja gitu ya, atau virtual asistennya aja, di mana juga virtual assistant ini mulai marak gitu ya, marak khususnya di Indonesia saat pandemi COVID gitu ya, di mana semua pekerjaan dihentikan, dialihkan dari rumah gitu, akhirnya banyak nih gitu kita belajar untuk menjadi VA-nya gitu. Tapi ada tambahannya M gitu ya. Ini yang menjadi privilege kita sebagai tim medis ataupun tim nakes gitu karena lebih spesifik yaitu medical virtual assistant yang berarti kita asisten virtual gitu dalam dunia medis ataupun tenaga kesehatan keperawatan dari virtual gitu ya atau dari laptop, dari HP, dari tab kita gitu di mana peran kita juga terus mendukung praktek dokter ataupun rekan sejawat lainnya yang buka praktek mandiri gitu ya ataupun vaskes-vaskes yang baru merintis juga gitu secara remote dan fokusnya MVA ini karena kita kurang lebihnya tentang apa dokumen-dokumen gitu ya jadi kita banyak bantu handle untuk dokumentasi medis lalu komunikasi dan administration task. Nah, ini gambaran singkat gitu ya, gambaran singkat sebagai daily planner untuk full medical virtual assistant gitu. Mungkin seperti Kak Esti gitu ya, senior saya juga gitu. Beliau beneran gitu ya, beneran full remote-nya tuh beneran gitu. Kalau saya jujur aja tipe orangnya yang memang nggak bisa diem gitu ya. Jadi nggak bisa nih duduk lama-lama juga gitu. Jadi saya memang ambilnya ini part time gitu ya. Jadi bisa diselesaikan cuma dalam berapa jam aja gitu. Tapi nggak cuma satu klien gitu ya. Jadi ada beberapa. Tapi ini gambarannya kalau yang saya lakukan sebagai medical virtual assistant dan ini juga yang saya jalani saat ini juga. Jadi pas pagi itu jam 8 sampai jam 9 pagi, kadang juga malam gitu ya karena dokter spesialis bedah ini beliau ambil apa rumah sakitnya kerjasama dengan BPJS punya gitu jadinya beberapa pasien itu datang udah mulai dari sore atau malam gitu jadi biasanya
start malam itu kadang jam 8, jam 9 itu udah dikirim report sama dokternya. Ini pasien yang akan tindakan operasi besok, kita follow up gitu. Jadi job desk awalnya itu kita screening pasien rawat inap dulu. Namanya, terus diagnosanya, lalu tindakan prosedur yang akan dilakukan besok atau misalnya nanti sorenya gitu ya. Lalu antibiotik profilaksis apa saja yang diperlukan seperti itu dan juga not-not tertentu kayak cek labnya apa aja seperti itu. Apakah ada pemeriksaan penunjang yang diperlukan lainnya? Itu dokter kasih rinciannya lewat voice note kayak gitu. Di mana setelah saya dapat datanya itu, kita koordinasi nih sama ruangan OK atau OT dan juga perawat di ruangan kayak gitu. Jadi udah dapat nama pasiennya, misalnya untuk besok ada 3 pasien gitu ya. Nah, saya konfirmasi dengan perawat OT dan juga perawat ruangan gitu. Tentunya kita memperkenalkan diri di awal gitu ya. Saya perawat Deborah, asistennya dokter A, seperti itu, yang akan bantu dokter A untuk monitoring pasiennya selama dirawat inap ke ruang OT dan kembali lagi ke ruang rawat inap gitu. Nanti kita follow up gitu ya pasien atas nama A dengan diagnosa apa gitu ya. Mohon dilakukan pemeriksaan cek labnya darah lengkap gitu ya, urin lengkap gitu, lalu antibiotik profilaksis yang diberikan apa berapa jam sebelumnya gitu. Dan pas paginya itu kita pastikan lagi nih karena dokter ini operasinya itu di pagi hari, jadi jam 9 kayak gitu, jam 9 jam 10. Maka sebelum jam 9 jam 10 itu kita pastikan ke perawat ruangan gitu. Selamat pagi nurse gitu ya di ruangan Bougainville misalnya. Tolong antar pasien dokter A ke ruangan OT ya untuk persiapan tindakan misalnya appendektomi atau apa gitu. Nah, nanti dokter operasi, setelah beliau operasi itu ya kurang lebih jam 11-an gitu kirim voice note gitu ya. Nanti kita juga belajar bareng-bareng juga contoh voice note-nya. Jadi dokter kasih voice note nih Deb, saya sudah selesai operasi bla 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 gitu ya. Nanti kita spill gitu ya contoh untuk ringkasan operasinya. Nah, kenapa kita berperan sebagai field assistant? Dokter kan udah capek gitu ya, udah capek dia yang operasi, dia juga nanti yang masukin swabnya gitu ya, belum lagi nanti itu kan biasanya berulang gitu ya kata-katanya kan di discharge plan atau ringkasan pulang, lalu assessment medis di awal, dan juga swabnya dokter itu sendiri, selain juga dari laporan operasi itu kalau misalnya beliau melakukan ya kurang lebih bisa 3 jam sendiri gitu ya, belum dengan distraksi yang lain-lainnya gitu. Makanya dengan kehadiran kita sebagai VA-nya ini membantu untuk mengepres waktunya dokter tersebut karena udah dokter nggak usah pusing-pusing ngurusin kata-katanya gitu ya, kita yang bantu handle gitu. Jadi dokter terima beres, submit deh ke RM-nya gitu contohnya. Nah, nanti uh, itu sampai jam 12 itu tadi kita masukkan untuk data laporan operasi, swabnya dokter, lalu memastikan lagi dokumen-dokumen seperti pengantar rawat inapnya. Lalu misalnya kebanyakan kan maaf misalnya pasien BPJS kurang lebih 1 hari tindakan nanti udah boleh pulang gitu ya. Jadi nanti kita memastikan untuk terapi pulangnya apa aja, kayak gitu, discharge plan-nya seperti apa aja, nanti kita bantu juga. Lalu itu tadi udah sore, nanti kita dapat informasi pasien baru, walaupun memang pasien baru ini nggak selalu jamnya pasti gitu ya, Kak, ya, kayak namanya juga di Indonesia gitu ya, jadi ya itu tadi lebih ke ya fleksibel juga gitu, kadang jam 9 malam baru datang gitu kan, kadang jam 4 sore udah datang gitu, jadi kita rajin-rajin aja follow up juga gitu ke perawat ruangan gitu, apakah pasien dokter A sudah ada yang datang seperti itu, nanti kalau udah ada kita follow up kembali gitu. Dan di akhirnya saya buat juga checklist kayak hariannya itu udah selesai belum ya yang saya lakuin gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng juga. Oke, boleh lanjut Kak Esti.
Nah, karena beliau dokter spesialis bedah, saya ambil contoh kasusnya itu hipospadia penoskrotal gitu ya, di mana tugas saya atau nanti rekan-rekan juga yang kita mengupdate diri sama-sama juga untuk menjadi MVA-nya, kita ini transkrip voice note-nya dokter. Kalau voice note kan cepet ya gitu, tetet 1 menit udah selesai. Nah, pas kita ketikin itu, ya itu tadi, kalau dokter beneran bisa 3 jam gitu kan, belum nanti ada pasien yang berdatangan lain gitu, makanya kita bantu di situ untuk menuliskan laporan operasinya kayak gitu, tapi tetap kepalanya ini ya dari dokter itu gitu ya, bukan kita ngasal ya rekan-rekan ya gitu. Jadi misalnya pasien operasi hipospadia penoskrotal, terus kita dokternya belum operasi, kita udah buat laporan operasinya, tentu itu salah gitu ya. Jadi kita tetap tunggu dulu dokter kasih voice note, karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di meja operasi gitu kan. Jadi pastikan dokternya kirim dulu voice note-nya, baru nanti kita ketikkan gitu. Dan juga yang saya lakukan juga untuk memastikan kode ICD 9 dan ICD 10-nya ini benar gitu ya. Mungkin kalau ada rekan-rekan dari administrasi atau case mix, rekam medis gitu ya, mungkin lebih familiar dengan dua istilah ini. Jujur ini sesuatu hal yang baru juga buat saya gitu. Jadi saya belajar lagi juga pengkategorian ICD 9, ICD 10 yang sesuai dengan WHO gitu ya. Jadi klasifikasinya itu berapa, itu kita harus memastikan tujuannya apa. Tujuannya misalnya untuk klien, untuk pasien yang dengan insurance gitu ya, tentu tujuannya kan supaya bisa diklaim oleh insurance-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita codingnya salah ya bisa aja nggak jadi diklaim gitu kan sama insurance-nya gitu, dan itu akan merugikan pasien dan juga teman sejawat kita, dan tentu berimpaknya juga ke pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut gitu. Makanya kita harus double check lagi juga nih ICD 9 dan ICD 10-nya apakah sudah benar atau belum gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, koordinasi juga tetap ke perawat OT dan perawat ruangan. Kalau gitu ya, ada yang miskom gitu ya, atau misalnya ada yang kelewat atau apa, kita bisa double check gitu. Boleh lanjut, guys. Nah, ini contohnya ya rekan-rekan ya. Ini suara disamarkan gitu ya untuk kebaikan kita bersama. Tapi intinya poinnya sama gitu. Karena ini asli dari dokternya, cuma saya ubah lagi aja ke bahasa Inggris. Sekalian kita belajar listeningnya juga. Oke, sambil rekan-rekan boleh kalau ada pulpen atau sambil ngetik juga boleh, apa aja sih yang diomongkan gitu ya. Nah, kita belajar untuk mentranskripkan dari surgical note-nya berikut. Boleh, Kak Esti? Belum terdengar ya? Belum terdengar ya? Ya, belum. Operation report. Preoperative Ya, diagnosis. sebentar. Pinoscrotal hypospadias. Postoperative diagnosis. Pinoscrotal Sekarang sudah terdengar, hypospadias. Kak? Duration of surgery. Mungkin bisa diulang lagi, Nus? Procedure. Operation report. Preoperative diagnosis. Pinoscrotal hypospadias. Postoperative diagnosis. Pinoscrotal hypospadias. Duration of surgery, 60 minutes. Surgical procedure, urethroplasty, glanduloplasty, and advancement flap surgical category. Elective type of surgery, cleanness is the first operation. Anesthesia, general anesthesia prophylaxis, cefazolin, 1 gram. Surgical details, the operation began. Operation and antiseptic procedures were performed at the surgical site. Pinoscrotal hypospadias was postoperative diagnosis. Pinoscrotal hypospadias. Duration of surgery, 6 minutes. Surgical procedure, urethroplasty, glanduloplasty, and advancement flap surgical category. Elective type of surgery, cleanness is the first operation.
Anesthesia. General anesthesia prophylaxis. Cefazolin, 1 gram. Surgical details. The operation began. Aseptic and antiseptic procedures were performed at the surgical site. An incision was made at the midline of the penis and glans. A urethral fistula was identified, extending 4 centimeters along the penoscrotal region, with distal neourethrum. The glans was found to be open. Radiourethro. Aman ya teman-teman ya. Boleh Hypostadia. nanti kita Sorry, sorry. kalau rekan-rekan udah ada contekannya gitu ya, boleh sambil kita sama-sama Report. dan recheck. Ya. Oke. Ya, ini dia hasil transcribe-nya dari yang disampaikan tadi oleh dokter saat surgical note-nya gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, diagnosanya itu hipospedia penoskrotal gitu ya, dan diagnosa post-op-nya juga sama, di mana durasi operasinya ini 60 menit gitu ya, dan apa sih nama tindakannya atau tindakan apa saja yang dilakukan pada pasien dengan hipospadia penoskrotal tadi. Dokter menyampaikan bahwa tindakannya itu ada uretroplasti, granuloplasti, dan attachment flap gitu ya. Kalau ada rekan-rekan di sini yang dari OT juga gitu ya, mungkin sudah familiar dengan 3 tindakan ini gitu. Dan tipe tindakannya itu elektif. Elektif itu kan berarti yang dijadwalkan, karena kan ada yang emergency gitu ya. Kalau emergency sito gitu kan. Kalau ini elektif berarti sudah terprepare sebelumnya, terencana sebelumnya. Dimana jadi tindakannya ini bersih gitu ya, karena ada bersih terkontaminasi gitu ya, ada kotor, istilahnya seperti itu. Karena untuk tentunya penata laksanaan saat di ruang operasinya kan juga berbeda. Dan anestesi yang diberikan kepada pasien tersebut yaitu general anestesi, di mana pasien ini juga sebelumnya mendapatkan antibiotik profilaksis gitu ya. Kalau rekan-rekan dengar tadi, ada antibiotiknya namanya cefazolin gitu, dosisnya 1 gram yang diberikan seperti itu. Dan ini surgical atau teknik pengerjaannya beliau saat melakukan tindakan operasi gitu ya, surgery started, jadi operasi dimulai gitu ya dengan teknik aseptiknya juga gitu di area ruang operasinya gitu, lalu mulai insisi gitu ya di bagian penis shaftnya dan glans penisnya seperti itu. Lalu seperti yang teman-teman boleh, sebenarnya saya juga masih banyak belajar ya rekan-rekan, karena saya basicnya di perawat titipan gitu ya, perawat ruangan titipan gitu ya. Jadi ketika dokter memberikan voice note, saya juga banyak belajar lagi juga gitu, tanya-tanya juga gitu ya sama rekan-rekan yang dari OT, ini benar ya tindakannya seperti ini gitu. Jadi supaya kita juga terupgrade juga gitu. Jadi di situ dijelaskan kayak radiouroplastinya dimulainya di sepanjang area penoskrotalnya seperti itu. Dan ketika sudah selesai dilakukan attachment flap-nya seperti itu. Di mana selain kita menuliskan transkrip laporan operasi ini, kita juga membantu membuatkan swab-nya dokter tersebut sesuai dengan data pasiennya, bukan data karangan ya rekan-rekan gitu ya. Jadi kita ada cek lagi juga gitu, oh anaknya ada riwayat operasi juga nih sebelumnya kayak gitu. Lalu tindakan yang dilakukan apa, yaitu hipospadia, assessment-nya yaitu hipospadia penoskrotal, dan P-nya, planningnya yaitu dilakukan tindakan radiouretroplasti, lalu setelah operasi kateternya tetap dipertahankan, lalu terapi yang diberikan post-op yaitu ada injeksi metamizolnya, PRN ya, kita ingat lagi juga gitu ya, PRN, prorenatrutик kalau perlu gitu ya, kalau pasiennya sakit boleh tuh dikasih injeksinya, tapi ada juga injeksi antibiotiknya kayak gitu, dan rawat luka post operasinya pada hari ketiga gitu, dimana dari planningnya ini nanti kita bisa bantu buatkan juga untuk ringkasan pulang pasien tersebut gitu, karena
Misalnya hari ini tindakan, besok sudah boleh pulang, dan nanti hari ketiga pasien itu kontrol lagi gitu untuk dilakukan rawat luka seperti itu. Boleh lanjut. Nah, ini contoh saya mohon izin share gitu ya, sudah ACC dari dokternya juga contohnya, dan beliau ini juga mempunyai platform sendiri gitu ya. Pokoknya dokter ini canggih banget dah gitu, nggak cuma dokter bedah aja gitu, tapi beliau juga paham tentang tools AI gitu ya, yang membantu memudahkan rekan-rekan sejawat juga dalam lebih efektif gitu ya dalam mendokumentasikan atau mencari informasi yang tepat gitu. Jadi kalau ChatGPT apalagi yang versi free gitu ya, banyak miss-missnya. Nah, beliau ini menciptakan sendiri gitu ya. Nanti saya spill juga gitu. Jadi yang sebelah kanan itu tampilan nama aplikasinya itu Meteor AI gitu ya. Jadi beliau mengcoding sendiri datanya, programnya, aplikasinya, sehingga data yang diberikan atau hasilnya itu sesuai sama kriterianya beliau gitu ya. Jadi contohnya ada kistateroid gitu ya, itu langsung tuh otomatis ada keluar gitu ya kode ICD-9 dan ICD-10-nya. Tugas kita yaitu memastikan benar nggak yang disampaikan Meteor AI ini. Namanya juga aplikasi buatan manusia gitu ya, nggak sepenuhnya benar juga gitu. Jadi kita harus double check lagi gitu. Dan di sini misalnya kita masukkan gitu ya, di diagnosa akhirnya atau di rekam medis pasiennya itu hipospadia penoscrotal, itu kodenya, kode ICD 10-nya yaitu Q54.2 gitu, di mana Q54.2 ini bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi memang panduan dari WHO untuk mengklasifikasikan diagnosis medisnya gitu ya. Dan juga ada uretra fistulanya yaitu kodenya N36.0 gitu. Lalu tindakan operasinya atau ICD-9-nya yaitu uretroplasti dan granuloplasti gitu, di mana kodenya ini 86.72, dan juga advancement flap-nya yaitu 58.45. Bisa rekan-rekan bayangkan gitu ya, kalau ini sebelumnya dokter yang mengerjakan, jadi beliau memang keteteran gitu ya, operasinya hari ini harus selesai juga hari ini, mana istilahnya walaupun secanggih-canggihnya dokter gitu ya, mungkin memorinya juga terbatas gitu ya, nggak bisa mengingat semua diagnosa dengan klasifikasi yang benar kayak gitu. Makanya bisa teman-teman bayangkan udah mah capek operasi gitu ya, masih harus masukin SOAP, laporan operasi, belum lagi mikirin lagi kode ICD 910-nya gitu kan. Jadi di sini kita berperan penting juga untuk membantu dokter tersebut menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tentunya benar juga gitu. Jadi nanti tuh di double check lagi datanya dari Meteor.ai dan juga dari referensi gitu ya, atau jurnal yang kita baca juga apakah sudah benar untuk pengkategoriannya seperti itu. Dan saya sama dokter membuat checklist gitu ya. Mungkin kalau teman-teman VA lainnya itu biasa menggunakan Notion gitu ya, Notion gitu ya. Nah, kalau dokternya ini nggak mau, katanya mau yang praktis-praktis aja. Akhirnya saya buatkan Google Sheet. Fungsinya apa? Fungsinya untuk checklist gitu ya, apakah sudah terisi atau belum gitu. Seperti contohnya, misalnya ada nomor ERM-nya pasien berapa, nama pasiennya, lalu asesmen awalnya. Kalau sudah saya kerjakan, maka saya akan ketikkan dan gitu ya. Kalau belum, misalnya belum, atau misalnya saya bingung gitu ya. Nah itu bisa juga tuh saya masukin bingung dok gitu. Nanti kita double check lagi gitu. Nah TTE-nya ini untuk mereminder dokternya gitu. Karena kan yang punya akses ERM di rumah sakit tersebut ya dokter itu sendiri gitu kan. Jadi kita mereminder lagi dokternya, dok TTE-nya yang asesmen awal belum ya gitu. Kalau belum saya tulis dan gitu. Tapi kalau udah saya tulis dan gitu. Terus laporan operasinya yang sudah saya kerjakan kita isi dan gitu. Lalu nanti kalau dokternya udah
udah TTE kita dankan juga, tapi kalau belum ya kita follow up lagi ke dokternya, karena kan target dari rumah sakit itu untuk menyelesaikan dokumentasi kan juga ada gitu ya, tidak lebih dari 1 kali 24 jam gitu ya, atau tidak lebih dari 3 kali 24 jam. Fungsinya tentu supaya teratur dan juga kalau akreditasi nggak bingung tiba-tiba siluman gitu ya. Itu sih teman-teman. Kayak ini contohnya ringkasan pulangnya sudah atau belum gitu ya, lalu pengkodingannya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya bingung, kita itu setiap seminggu sekali hari Rabu itu ada weekly meeting juga gitu. Jadi kalau yang saya bingung nanti kita double check lagi sama dokternya gitu. Jadi kita nggak asal-asalan ngerjain. Gitu. Boleh lanjut Kak Esti. Nah, alur kerjanya ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi terima voice note dulu dari dokternya pastinya, baru kita buatkan swab, lalu laporan operasi, ringkasan pulang, dan mencocokkan tindakannya dengan ICD 9 dan 10, lalu kirim itu memastikan lagi ke dokter apakah sudah sesuai atau belum, atau ada yang direvisi. Biasanya kalau misalnya udah sesuai, beliau responnya ACC gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang perlu direvisi, beliau infokan juga yang ini bukan begitu ya gitu. Nanti beliau sampaikan juga koreksinya. Gitu. Dan itu tadi jika memang ada bingung gitu kitanya, karena kita secara virtual, boleh kita tanya ke perawat OT atau perawat ruangan yang langsung menghandle pasiennya gitu. Misalnya kayak pertahankan kateter untuk make sure gitu ya, double check apakah kateternya masih ada apa enggak gitu ya. Nah itu kita bisa follow up ke perawat ruangan gitu. Dan kayak ringkasan pulangnya, nurse tolong informasikan kembali ya ke keluarga pasien kalau nanti 3 hari datang lagi untuk rawat luka seperti itu. Nah, tools yang digunakan ini karena referensi dari dokternya sendiri, karena beliau juga yang menciptakan sendiri ya, namanya medeor.ai gitu. Nanti mungkin rekan-rekan juga bisa cek juga gitu ya di Google aplikasi buatannya beliau, di mana platform AI Medis ini membantu untuk memudahkan penulisan swab, discharge plan gitu ya, atau misalnya kayak kita masih bingung gitu, kita bisa tanya ke medeor.ai karena pengkodingannya beliau sendiri yang kayak memasukkan jurnal-jurnal kedokteran gitu ya, karena beliau di spesialis bedah, maka dia masukkan codingan tentang bedah itu sendiri juga gitu. Tentu referensinya nggak cuma dari Indonesia aja, tapi juga global gitu. Jadi referensi ilmunya atau yang disampaikan itu lebih kompleks juga dibandingkan gitu ya, karena saya udah double check juga gitu ya, misalnya kita pakai chat GPT karena saya sebenarnya masih versi yang free gitu ya, itu agak lumayan tuh perbedaannya gitu, dimana kalau Medeor AI ini karena udah didesain untuk medis, jadi oh iya ini yang udah lebih pas gitu dibandingkan kalau kita dari chat GPT itu kita masih harus ngulang lagi gitu. Dan ini subscription-nya juga masih terjangkau ya rekan-rekan, kalau saya tidak salah itu masih 160.000 per bulannya. Jadi mungkin kalau ada rekan-rekan di sini bidan yang buka klinik mandiri kan setahu saya udah harus mulai pakai ERM juga gitu ya. Untuk memudahkan bisa nih daripada ChatGPT bisa dari Medeor AI. Ini titipan dari dokternya ya teman-teman ya untuk menyampaikan platform buatannya beliau gitu yang keren juga gitu. Jadi nanti kita bisa referensikan juga mungkin ke rekan-rekan dokter yang lainnya gitu yang kesulitan untuk akses kayak ERM-nya gitu supaya lebih efektif, efisien, bisa dibantu dengan aplikasi Medeor AI dan juga kitanya gitu ya, jangan pakai aplikasinya doang gitu ya, kitanya juga bisa sangat membantu untuk lebih tepat lagi gitu. Dan ini tools lain yang saya gunakan yaitu Google Docs atau Word gitu ya untuk pengetikan dari hasil voice note-nya dan komunikasinya lewat voice note kalau dokternya, karena kan beliau kirim laporan operasinya dan juga ICD 910-nya ini checklist-nya gitu ya, apakah sudah sesuai dengan referensi WHO punya seperti itu. Dan RM lokal ini
Kalau karena kita jarak jauh dan itu privasi rumah sakit atau klinik masing-masing, kita tidak diberikan aksesnya gitu ya. Tapi kita bisa bantu follow up apakah sudah diisi atau belum gitu lewat spreadsheet tracking tugasnya gitu. Jadi nanti kita kirimkan ke dokter, dokter yang submit ke ERM-nya beliau gitu. Dimana kan kalau submit nggak nyampe 5 menit selesai gitu ya, dibandingkan kita harus ngetik ulang. Nah, skills yang dibutuhkan kurang lebihnya sama seperti VA pada umumnya, yaitu kemampuan kita dalam menggunakan platform gitu ya, baik misalnya Google Space gitu ya, ada Google Sheet, Word, Excel, itu yang basic-basic yang harus rekan-rekan bisa gitu ya, karena kita secara virtual, jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar gitu ya, kayak Microsoft Office, terus Canva kayak gitu ya, terus misalnya buat video ya kayak CapCut, yang lain-lain sih kurang lebihnya skillnya sama seperti VA pada umumnya, tapi karena kita sebagai nakes atau medis, maka kita tentunya harus paham juga terminologi medisnya gitu. Yang membedakan atau yang menjadi nilai lebih kita dibanding misalnya rekan-rekan VA pada umumnya, karena kita background-nya medis nakes, dokter atau rekan sejawat lainnya tuh nggak perlu 2-3 kali ngejelasin karena kita sudah paham gitu alurnya, kita udah paham yang dimaksud. Contohnya ya, antibiotik profilaksis gitu, kita sudah paham, oh profilaksis ini diberikan sebelum tindakan gitu kan, kita udah nyambung gitu, jadi kita nggak nanya lagi buat apa dok gitu, apa bedanya dok, nggak gitu gitu ya. Tapi kalau misalnya VA pada umumnya mungkin mereka bingung gitu, yang mereka tahu antibiotik ya antibiotik aja gitu, profilaksis makanan apaan gitu kan, itu kelebihannya kita gitu sebagai MVA. Jadi nanti teman-teman bisa mempromosikan diri juga gitu, kita sebagai MVA ini kita bisa membantu rekan-rekan sejawat medis untuk lebih memudahkan pekerjaan gitu tanpa 2-3 kali ngejelasin gitu, karena kita sudah paham alurnya, sudah paham terminologi medisnya gitu. Karena penting saat kita mentranskripkan voice note ke tulisan itu tadi. Bisa teman-teman bayangkan kalau itu dikerjakan oleh VA pada umumnya, mungkin ya sama aja bohong gitu kan, sama kayak dokter ngetik sendiri 2 jam, teman-teman VA kerjain juga bisa 2 jam lebih, karena dari transkrip, ubah dulu mungkin pakai aplikasi transkriptor gitu ya, baru nanti dipindah lagi, disusun lagi gitu. Tapi kalau kita dari background medis atau nakes kan udah bisa langsung ngerjain gitu, tanpa harus 2-3 kali pengerjaan. Dan tentunya penting kalau rekan-rekan sudah ada basic atau background klinis sebelumnya, maka sudah akan familiar dengan istilah SOAP, dengan discharge summary gitu ya, dengan assessment gitu. Mungkin kalau rekan-rekan VA pada umumnya assessment apaan lagi assessment gitu ya, apa bedanya sama discharge plan, apa bedanya sama SOAP gitu. Nah, kalau kita sudah paham, maka kita bisa mengerjakan itu langsung aja gitu, dan tentunya konsisten dan attention to detail gitu, karena kita jarak jauh maka kita harus pay attention banget gitu, kayak misalnya pas dokter kasih voice note itu tuh nggak bisa kita sambil ngasuh anak gitu ya, sambil ini nggak bisa ya, kita tetap harus fokus juga gitu, harus pay attention juga, tapi kan waktunya tidak sepanjang atau tidak selama kalau kita kerja klinis gitu contohnya. Dan yang tadi saya sampaikan, kita juga sedikit banyak belajar atau paham juga mengenai pengkodingan atau pengkodean ICD-9 dan ICD-10. Dan tentunya penting untuk menjaga relasi atau komunikasi dengan sesama tenaga kesehatan atau tenaga medis lainnya, karena kita tetap aja ya walaupun kita secara virtual, tapi kita nggak bisa juga kerja sendiri gitu ya. Penting untuk kita double check gitu sama teman-teman di ruangan, teman-teman di OT, dengan dokternya gitu, supaya tidak terjadi miskomunikasi yang akhirnya merugikan banyak pihak seperti itu.
Nah, tantangannya atau solusinya, tantangan dan solusinya nih rekan-rekan ya, contohnya voice note tidak jelas. Pernah ini juga kejadian gitu ya, dokternya selesai tindakan dia langsung praktek di rumah sakit lain, terus ngasih voice note-nya itu ya sambil nyetir, ya sambil suara mobil, ya sambil suara kendaraan lainnya yang ngetintin gitu ya. Jadi pernah juga itu suaranya tuh nggak clear gitu, nggak jelas gitu. Nah, kita juga jangan sok tahu gitu ya. Maksudnya kalau kita tahu ya oke sih gitu. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu daripada salah, nggak apa-apa gitu. Saya juga konfirmasi lagi ke dokternya gitu. Dok, maaf voice note-nya nggak jelas loh. Bisa tolong dikirim ulang atau kalau dokter sudah ada waktu luang, mohon diulang ya dok, karena saya tidak bisa mendengar dengan jelas, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman juga jangan takut gitu ya, jangan takut dimarahin gitu daripada kita udah capek-capek ngerjain tapi salah gitu ya, gara-gara kita takut di awal, lebih baik kita sampaikan gitu. Kalau dok maaf ini nggak jelas gitu, atau itu tadi kalau kita udah selesai ngerjain, kita kirim dulu ke dokternya gitu, karena kan ada format yang berbeda gitu ya atau mungkin ada istilah-istilah yang berbeda. Contohnya kayak awal-awal itu KRS kata dokternya apa sih namanya? Sadar baik ACC KRS gitu ya. Nah, itu agak bingung karena bahasa saya waktu di klinis sebelumnya itu istilahnya BLPL gitu ya atau boleh pulang gitu ya. Nah, ada lagi misalnya BLPL TUTD. Nah, boleh pulang tidak usah tunggu dokter gitu kan atau misalnya BLPL TD boleh pulang tunggu dokter. Nah, itu sedangkan di rumah sakit tersebut istilahnya ACC KRS gitu ya, lebih singkat gitu. Jadi kita double cek lagi KRS ini maksudnya apa ya dok gitu. Oh keluar rumah sakit gitu. Oh oke gitu. Jadi kita memastikan untuk tidak ada miskomunikasinya seperti itu. Dan strategi saya juga itu tadi konsultasi sebelum finalisasi dokter masukkan ke RM dan juga buat template khususnya dalam artian karena saya konfirmasi ke perawat ruangan, perawat opti, dan juga format laporan operasi, format swabnya beda-beda, jadi dibuat template yang berbeda gitu supaya pas ngerjain nggak bingung gitu ya, nggak scroll lagi yang mana ini gitu. Jadi kalau udah ada template-nya masing-masing, kita bisa tinggal masukin aja gitu, nggak perlu scroll-scroll lagi, gitu rekan-rekan. Sepertinya sudah slide terakhir ya Kak Esti ya. Atau masih adakah? Ya, betul. Ya, itu tadi untuk job deskripsi saya selama menjadi medical virtual assistant nyata untuk salah satu dokter spesialis bedah yang ada di Indonesia gitu ya. Salah satu kelebihannya juga saya sama dokter spesialis di Kecil dulu ya. Ya. Nah, salah satu kelebihannya karena beliau orang Indonesia gitu ya, jadi bisa langsung-langsung aja gitu ya, nggak ada istilahnya culture shock-nya gitu. Jadi bisa langsung paling tinggal beberapa aja sih yang perlu disesuaikan atau di double check. Gitu untuk rekan-rekan kurang lebih job desk saya selama ini, selama 1 bulan ini. Boleh kalau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan gitu atau masih bingung, boleh banget. Silakan Kak Esti. Ya, terima kasih Kak Devi. Wah, pas banget nih penjelasannya kurang lebih 1 jam. Slide pertama sampai ke sesi Q&A. Eh, Amazing ya Kak Devi karena jujur saya remote juga kerja tapi nggak se nggak seperti yang job desk-nya Kak Devi. Ini tuh beneran job desk-nya perawat yang pindah dari rumah sakit ke rumah sih kalau menurut saya ya. Oke teman-teman ada oh ya ada pertanyaan nih dari eh Maulida Nurliza. Pertanyaannya, izin bertanya, nurse, apa jam kerjanya sesuai dengan jam kerja dokter? Ya, boleh langsung dijawab Kak Debbie, sementara kita masih cuma satu pertanyaan ini aja. Silakan langsung dijawab.
Oke, terima kasih dengan Kak Maulida Nurliza. Untuk jam kerjanya sama sih dengan jam dokter, tapi lebih fleksibel gitu ya. Jadi kalau kita praktek klinis kan 8 jam itu benar-benar misalnya dari jam 8 sampai jam 3 sore itu standby gitu ya. Nah, kalau kita karena secara virtual, jadi yang tadi saya sampaikan untuk alurnya itu tidak saklek saya nungguin dokternya di situ ya rekan-rekannya. Jadi nggak dari jam 8 sampai jam 4 saya duduk aja gitu nungguin dokter Fresner, enggak gitu. Tapi saya tetap beraktivitas yang lain-lainnya gitu. Tapi begitu dokter kirim voice note, begitu dokter kirim istilahnya tugas, itu ya saya harus pay attention gitu. Jadi kalau dokter udah langsung kasih voice note, saya udah pasti langsung menyingkir gitu ya, atau menghentikan aktivitas saya yang lainnya gitu. Jadi langsung ambil waktu, ambil headset, ambil laptop, semuanya prepare untuk ngedengerin suara dokter lalu diketikkan gitu. Jadi kalau kurang lebih waktu total pengerjaannya itu paling cuma 2 jam, kadang nggak nyampe kalau sekarang ya. Kalau awal-awal dulu ya kurang lebih 4 jam gitu, tapi karena sudah kurang lebih paham alurnya, flow-nya itu kurang lebih 2 jam, karena dokter kasih voice note, kita transkrip itu kurang lebih 20 menitan gitu ya, kalau nggak distract yang lain-lainnya itu 20 menit itu udah bisa selesai gitu. Jadi waktunya sama seperti waktu dokter kerja, tapi lebih fleksibel aja gitu. Jadi kayak misalnya, dan dokter juga nggak yang harus voice note hari ini selesai detik itu juga enggak gitu. Yang penting tidak lebih dari 1 kali 24 jam gitu. Kayak misalnya nih hari Minggu itu saya kayak tadi sebelum pergi jalan-jalan misalnya gitu ya, itu ngecek lagi nih 1 minggu kemarin apakah ada yang terlewat atau enggak gitu. Jadi pastikan lagi sudah clear semuanya, karena biasanya kalau Senin itu biasalah ya, kalau Senin pada rajin gitu ya buka dokumentasinya, ngecek-ngecek gitu. Jadi sebelum dokternya di tag sama perawat ruangan, sama perawat OT untuk tanda tangan, saya yang ngetek duluan gitu. Karena itu salah satu yang buat dokternya ribet juga gitu, karena kalau sebelumnya itu pas awal saya kerja sebelumnya itu keteteran banget keteterannya, karena pasien dari 2 minggu sebelumnya harus habis dalam waktu 3 hari gitu ya. Nah itu PR banget gitu, tapi dari situ saya juga kasih masukan juga gitu ke dokternya, karena waktu sebelumnya itu kan pasiennya dia tunda-tunda jadinya numpuk gitu. Saya sampaikan juga, dok untuk berikutnya nggak bisa ya dok kayak gini gitu, biar kita nggak keteteran, minimal banget kita harus adain weekly meeting. Jadi pasien-pasien dalam seminggu itu udah harus clear gitu. Jadi tinggal nanti di akhir bulan itu dokter juga nggak kerepotan gitu sama list pasien, ditekin dari perawat ruangan gitu. Jadi itu sih untuk jam kerjanya. Semoga menjawab ya Kak. Terima kasih. Ya, berarti ada kalanya Sabtu Minggu eh, kerja juga ya Kak Debi, atau sekedar cek aja? Sekedar cek aja sih, karena sebelumnya juga saya request ke dokternya gitu, maksudnya dok kalau Senin sampai Jumat oke, saya ready kurang lebih dari jam 10 gitu ya sampai jam sekian gitu, tapi kalau Sabtu Minggu itu saya udah nggak bisa diganggu dari jam 4 sore sampai hari Minggu jam 6 gitu ya. Kalau lewat dari jam 6 saya masih bisa follow up, masih bisa cek-cek gitu. Jadi itu kita sampaikan juga di awal, jangan sampai kita oke dok, siap dok, baik dok. Nah, tapi kita ngedumel gitu. Ini gimana sih? Udah jam segini malah dikasih kerjaan, hari Sabtu dikasih. Ya, itu biar nggak terjadi hal-hal yang seperti itu, saya sampaikan dari awal gitu. Dok, kalau Sabtu Minggu saya mohon izin, nggak bisa diganggu, kecuali memang urgent gitu. Karena pernah juga nih, baru kemarin 3 hari yang lalu, itu dokternya dapat pasien sito, biasa pasien titipan gitu ya. Jadi reportnya itu harus sesegera mungkin gitu. Jadi dokternya bilang, oh dok, Dep, sorry nih ganggu, ini sito gitu ya. Jadi walaupun kita VA gitu, tetap ada sitonya juga gitu ya. Ya itu permakluman lah gitu. Jadi oh, oke deh dok gitu. Tapi kan cuma satu pasien aja gitu. Jadi kita bisa mengsitokan tugas-tugas kita juga saat itu. Tapi kalau secara generalnya sih enggak.
Ya, betul. Jadi walaupun judulnya virtual assistant tetap harus ada Mm, bonusnya ya, Kak Devi, tetap harus ada. betul, Ya, betul, karena itu kan untuk kita sendiri juga ya, work life balance. Jadi nggak mentang-mentang virtual terus betul, betul. jadi malah nggak berasa kerja di rumah ya. Iya, Jadi nggak punya waktu istirahat. Oke, mudah-mudahan rasanya sih terjawab ya Kak Lisa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Dedi. Malam Kak Deborah, saya iya. tanya, ini pertanyaan dari Septiani Agasta. Kalau untuk medical VA pertama kali, apa saja yang harus dipelajari? AI atau aplikasi apa saja yang bisa membantu? Bagaimana caranya mencari? Kemudian dokter yang membutuhkan medical VA biasanya melalui platform apa, Kak? Nah, ini nih pertanyaan bagus dari Kak Septiani. Silakan Kak Devi. Oke, selamat malam Kak Septiani. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk apa aja yang harus dipelajari, kurang lebihnya toolsnya yang saya sampaikan di awal. Jadi kita harus familiar sama apa namanya tools-tools kerja misalnya Microsoft Word, Office gitu ya, Google Sheet, Google Doc itu yang standar, itu yang minimal gitu. Kalau misalnya mungkin KST nanti bisa menambahkan gitu ya. Untuk klien luar itu lebih kompleks lagi gitu tools yang biasa mereka pakai gitu. Nah, itu contohnya dokter A ini saya tanyakan dok untuk tracking tugasnya mau pakai Notion kah atau gimana? Ah enggak pakai Google Sheet aja yang gampang gitu. Nah jadi rekan-rekan bisa nih mulai belajar, mulai bikin kayak sheet-sheet pakai Google Sheet aja gitu. Kenapa pakai Google Sheet? Karena bisa langsung online gitu ya. Jadi kita bisa langsung kirimkan link sheetnya itu ke dokter. Jadi dokter juga bisa sama-sama nge-tracking gitu. Oh, Deborah udah ngerjain nih yang laporan operasinya, ternyata belum aku TTE gitu. Jadi aku langsung TTE, nanti dokternya kalau udah TTE dia langsung checklist juga dannya gitu. Jadi minimal banget harus tahu tools-tools office-nya sih Kak gitu. Dan kalau AI atau aplikasi apa aja yang bisa membantu, mungkin ya salah satunya pakai Meteor AI-nya tadi dokter punya gitu ya, itu juga sangat membantu juga gitu. Tapi kalau misalnya belum familiar atau apa, latihan dulu aja kayak bikin prompt lewat ChatGPT gitu ya, karena dari ChatGPT ini membantu asalkan kita benar ngasih promptnya gitu. Jadi kita latih ChatGPT-nya ini untuk jadi asistennya kita juga gitu. Jadi latihan cara ngetik lewat chat GPT supaya hasil yang diberikan itu sesuai sama standarnya kita, istilahnya seperti itu. Dan kalau untuk gimana cara mencarinya, waktu itu saya jujur tahunya dari KST gitu ya, KST yang share di grup IHRH gitu, karena memang saya basicnya itu sih nggak bisa diem itu tadi dan juga menurut saya awalnya itu terlalu berat kalau misalnya jadi kayak medical transcriber gitu walaupun kalau teman-teman cari itu di LinkedIn itu juga banyak gitu ya yang cari medical transcribernya juga gitu tapi memang kliennya klien-klien dari luar seperti itu atau di Upwork itu juga ada juga kayak gitu tapi karena saya awalnya tidak mau nyemplung ke sana, jadi saya memang nggak cari apa medical transcriber gitu. Yang saya cari lebih ke writing artikel kayak gitu sih. Jadi teman-teman bisa mulai kayak gini nih masuk di komunitasnya IHRH gitu ya untuk dapat bukan dapat pekerjaan sih tapi dapat relasinya gitu ya atau kalau mau belajar update skillsnya gitu ya kayak digitalnya bisa dengan nakes digital juga gitu contohnya walaupun teman-teman juga harus bangun personal branding juga kayak di LinkedIn karena di LinkedIn itu juga ada ya KSD ya komunitas tapi memang di global gitu jadi remote health worker ya kalau nggak salah gitu atau remote nurse community-nya itu juga ada gitu tapi ya teman-teman harus filter lagi juga hati-hati karena banyak scamnya juga jangan tergiur dengan gaji yang tinggi gitu ya karena kita juga istilah kasarnya harus sadar diri juga gitu value apa yang bisa kita berikan berapa kompensasi yang seharusnya bisa kita terima
Jangan kita skillnya masih nilainya 6, tapi kita dapat gajinya maunya 3 digit misalnya kayak gitu. Itu kan impossible banget lah istilahnya kayak gitu. Nah itu hati-hati, biasanya tuh rawan scam gitu. Apalagi kalau misalnya di platform-platform kayak Upwork kayak gitu atau Fastwork kayak gitu, tapi di dihubungkannya ke channel Telegram, itu sudah hampir dipastikan itu pasti penipuan gitu. Jadi harus rajin-rajin juga buka aplikasi-aplikasi job seeker untuk remote gitu. Dan juga kita mempromosikan diri juga gitu ya, istilahnya karena udah ada modal jadi medical virtualnya dokter di Indonesia, ya pede aja gitu. Ayo dokter-dokter yang mau kerja sama, yang nggak mau ribet ngetik-ngetik, boleh yuk gitu kontak aku. Contohnya sih seperti itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Kak Septi. Ya, Sedikit menambahkan aja, jadi memang ya, medical virtual assistant ini masih belum familiar, termasuk dokter-dokter, karena pada saat itu, ya, ini cerita awalnya itu karena saya gabung beberapa komunitas teman remote, beberapa lah. Kebetulan dokter A ini beliau cari virtual assistant tapi di komunitasnya IT kerja remote kalau nggak salah komunitasnya itu. Kebetulan saya pada saat itu emang lagi buka. Pas lagi buka loh, ini beneran ya ada yang cari medical VA. Kok dia di sini ya gitu. Terus tapi simultan saya langsung forward ke komunitas saya. Tapi saya reach out juga nih yang posting. Saya reach out yang posting, saya tanya, Kak maaf ini job ini dari mana ya gitu. Terus kemudian beliau bilang itu saya yang cari, saya dokternya gitu. Jadi ternyata si dokter ini cari si tenaga medical VA ini di komunitas WhatsApp grupnya General VA. Itu tuh rata-rata IT, mereka khusus IT gitu. Terus kemudian ya udah jadi kebetulan aja saya juga jadi ngobrol sama beliau gitu. Dok, dok, ini kan emang kalau MVA ini belum familiar ya di Indonesia. Dokter nanti kalau teman-teman dokter cari, dokter reach out ke saya aja ya gitu. iya, Kita punya komunitasnya itu khusus pekerja remote yang kita lagi transisi karir ke virtual assistant, medical virtual assistant gitu. Terus kemudian beberapa teman-teman akhirnya ikut tes ya Kak Debbie ya, dan Kak iya. Debbie ini yang akhirnya lolos gitu. Jadi medical virtual assistant. Jadi saya titip juga Kak Debbie nih, Kak Debbie, karena kebetulan kemarin sempat ngobrol sama dokter tersebut, dokter, karena si dokter ini juga ternyata dia udah mengajak teman-teman spesialisnya untuk pakai VA aja, ini tuh memang memudahkan banget Iya, tuh, gitu. Jadi ini akan jadi, insya Allah akan jadi apa ya Kak Debi namanya, nanti kalau kalau peluang. ya kalau Kak Debi kalau dokternya butuh bisa reach out saya atau ke Kak Debi, jadi nanti kita bisa langsung forward ke komunitas kita gitu. Betul, Ya, betul. apalagi sekarang memang sejak ada peraturan itu semua fasiankes apa namanya bersiap untuk mereka harus punya itu RM, Ya, RM elektronik gitu. Ya, kemudian pertanyaan dari Graciela udah dijawab. ya sudah dijawab. Ya, aplikasinya Ya. Medeor.ai ya, Dok. Bisa salam kenal, Dokter Ferdian. Ya. Ya, boleh dokter sambil kita belajar bareng-bareng juga. Oh ya, sedikit menambahkan juga Kak Esti, betul ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, dokter ini beliau nggak cuma dokter bedah, tapi memang canggih gitu ya. Karena beliau basicnya memang suka coding buat website, buat aplikasi gitu. Bahkan beliau memang sebagai project manager untuk klien web developer dari luar kayak gitu. Makanya sebenarnya beliau sudah terbiasa dengan VA, tapi memang VA-nya ini VA general, di mana beliau sendiri juga kaget gitu karena ternyata ada ya di Indonesia punya istilah kasarnya gitu ya, karena selama ini
beliau itu nge-reach out VA itu yaitu dari teman-teman kita yang dari Filipina gitu kan. Beliau juga bilang sendiri juga gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata di Indonesia sendiri juga udah mulai ada gitu komunitasnya gitu. Wah, keren banget juga. Jadi tetap semangat juga gitu buat teman-teman yang lainnya. Mungkin bukan hari ini, besok gitu ya. Minggu depan gitu pasti ada momennya gitu untuk kita, apalagi itu tadi biasa kan Indonesia agak ketinggalan gitu ya teman-teman. Yang lain udah pakai VA dari medical virtual assistant dari kapan tahun gitu ya, kita baru mulai transisi. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Ini kesempatan buat teman-teman bisa selangkah lebih dulu nih di 17 orang yang ada di Zoom saat ini gitu untuk kita lebih grow duluan gitu. Jadi seperti yang Kak Esti sampaikan tadi, ketika momennya datang kita nggak gelagapan lagi gitu. Justru mungkin kita bisa bantu asis rekan-rekan sejawat lainnya yang baru mulainya mungkin nanti gitu. Makanya mumpung masih anget-angetnya gitu dan mulai hangat-hangatnya dengan digitalisasi ini, ayo gunakan kesempatannya untuk kita upgrade ilmu sama-sama. Betul, 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 betul. Ya, pertanyaan selanjutnya Kak Devi. Kak Devi jawabnya ini. Waduh, Izin Kak, kisaran gajinya berapa Kak? Ayo Kak Devi. Silakan. ada untungnya kisaran ya. Eh, kisarannya UMR mana ya? Ya, aduh, gimana jawabnya nih ya Kak Esti ya? Ya, jadi karena kita tunggu sebentar ya, saya cari dulu kisaran UMR. Saya nggak apa nih kisaran UMR. Biar semangat Kak Devi. Biar sobat udah. Ya beli bakso sama gerobaknya masih bisa lah gitu. Jadi MPA sambil jualan bakso gitu Kak Devi. Iya, iya bisa banget juga kayak gitu. Eh, oh ya, ya UMR Jogja kurang dikit lah gitu. Tapi itu worth it banget juga lah maksudnya untuk kita yang masih baru pemula gitu ya. Terus juga job desk-nya masih bisa tertangani gitu dengan mungkin seperti saya sebagai IRT gitu ya. Dengan salary segitu itu cukup sangat membantu gitu. Ya buat kebutuhan anak aman lah gitu. Jadi belum bisa nyebut kisaran nih Kak Devi. Ya itu lah UMR Jogja kurang dikit Ya, lah. Iya, UMR Jogja kurang dikit. ya, oke. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman boleh raise hand, boleh open cam, boleh Ya, boleh-boleh open silahkan. link. Silakan, silakan. Ini kita Mumpung masih ada waktunya. ya kita masih punya waktu 15 menit lagi ya Kak Devi. Iya. Ya, silakan. Sebenarnya aku punya pertanyaan sih Kak Devi. Aku aja ya. Oh gitu. Iya. Waduh, kalau KST yang jawab, KST yang tanya. Enggak sih. Ini penasaran teknisnya aja ya, Kak Devi itu Ya, sebagai berkolaborasi dengan perawat OT itu secara teknis gimana? Apakah Kak Devi dikasih satu kontak perawat penanggung jawab dari dokter tersebut atau Kak Devi langsung join di grup WhatsApp misalnya tim oh yang oke. atau gimana Kak Devi? Jadi kan Kak Devi butuh koordinasi dengan perawat ruangan, butuh Betul, koordinasi betul. dengan perawat OT dan dokter tersebut gitu. Jadi gimana supaya si komunikasinya ini bagus, selaras gitu? Bagaimana? Ya, jadi begitu sudah deal, sudah ACC gitu ya, kita mulai langsung kayak buat template-nya. Terus juga betul saya dikasih kontak dua HP ruangan sih itu Kak lebih tepatnya. Jadi dua kontak HP ruangan di ruang OT dan juga ruang rawat inapnya gitu. Oh, Jadi HP ruangan. ya siapapun
Iya, jadi siapapun yang handle itu juga saya konfirmasi lagi juga gitu ke dokternya. Ini saya harus pakai kontak, maksudnya nomor khusus atau bisa pakai WhatsApp pribadi saya apa gimana dok gitu. Nggak apa-apa pakai WA pribadi aja, tapi ya itu di awal saya memperkenalkan diri juga gitu. Kalau saya sebagai asistennya dokter A kayak gitu yang bantu untuk follow up pasien-pasiennya beliau. Jadi mohon kerjasama juga ya nurse gitu. Walaupun itu agak lucu juga sih kayak staging di awal ya dan juga reminder juga gitu untuk teman-teman semuanya. Jadi saya bukan kebiasaan sebenarnya itu mulai membiasakan diri kayak manggilnya itu nurse kayak gitu kan. Jadi saya kirim template WA itu di perawat ruangan juga nurse gitu. Jadi selamat malam nurse ruangan Bougainville gitu ya. Mohon mengingatkan bla 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 gitu. Nanti di akhirnya terima kasih ya nurse untuk kerjasamanya mohon dibantu kayak gitu. Nah selang kira-kira 2 minggu itu kita kan weekly meeting sama dokternya. Itu udah dokternya bilang Dep katanya gitu. Di sini manggilnya nggak ada nurse katanya kayak gitu. Manggilnya Mbak aja biasa kayak gitu. Oh gitu dong, katanya juga gitu polos lagi kan. Emang kenapa dong nggak mau dipanggil nurse? Ya nggak tahu orang mereka nggak mau katanya kayak gitu. Soalnya kayak aku sebelumnya di Jogja, eh, aku beberapa pindah rumah sakit yang mau dipanggil suster itu cuma yang di Jogja aja juga yang lainnya kadang panggil nama katanya gitu kadang panggil mbak gitu kadang panggil kak gitu jadi mereka ini nggak mau dipanggil nurse ya gitu oh iya 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 terus akhirnya saya iseng aja juga kan gitu penasaran juga pas waktunya follow up, tapi ini udah selesai follow up ya gitu, udah selesai kerja, saya tanya juga gitu ya, selamat malam gitu, Kak mohon izin tanya, berkenannya dipanggil apa? Saya bilang gitu kan, Gitu. apa nurse atau yang lainnya gitu, dibales sama tim perawat ruangannya, iya nurse aja nggak apa-apa kok nurse, katanya kayak gitu, oh ya udah lanjut lagi aja nurse gitu. Oke, oke, oke. Iya, jadi mungkin buat nanti teman-teman penting juga gitu ya untuk kita menanyakan ya itu tadi sih kalau kita di komunikasi terapeutik kan juga belajar tanya ya sukanya atau maunya dipanggilnya apa gitu supaya ya lebih sama-sama enak, sama-sama nyaman juga gitu. Dan saya juga makasih juga gitu karena ya itu tadi karena saya bukan basicnya perawat OT gitu tapi saya punya rekan teman-teman juga dari OT, ada nurse Bayu juga gitu. Jadi kayak tindakan-tindakan yang aneh-aneh atau yang saya nggak familiar itu biasanya saya cross check lagi, double check lagi juga sama nurse Bayunya gitu. Karena beliau memang basicnya perawat OT gitu, jadi sudah sangat familiar gitu. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun kita bekerja penting juga untuk menjaga relasi gitu karena mungkin saat ini kita nggak butuh gitu ya, tapi suatu saat kita butuh itu bisa enak gitu tektokannya dan penting juga untuk istilahnya tahu karakteristik dari rekan-rekan kita yang lainnya gitu. Jadi biar penyesuaiannya lebih smooth gitu. Itu aja Kak Esti. Ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Oppo yang dipakai seperti EHR luar Kak atau Trust Medis SIM RS yang biasa di rumah sakit Indonesia. IMR-nya. Kalau iya, kalau IMR-nya karena beliau dokter Indonesia dan praktek di Indonesia, sebenarnya IMR-nya IMR lokal sih gitu, bukan yang dari luar. Kok dari luar tuh apa Kak namanya tuh Kak? Ya kayak dokter Prono gitu ya. Oh, atau Ya, Matrix apa ya? Matrix Care. ya enggak kok, bukan yang dari luar. Kecuali kalau teman-teman dapat kliennya dari luar, ya pasti HR-nya itu mengikuti dari kebijakannya masing-masing. Tapi karena beliau dokter di Indonesia, jadi ERM-nya ERM Indonesia yang tadi saya screenshotkan tadi itu ERM-nya dokternya langsung gitu, tapi bukan dari luar. Dan tentunya yang punya akses juga punya orang rumah sakitnya aja gitu. Kita nggak dikasih akses, gitu. Kita cuma dikasih tahu flow-nya aja gitu. Iya, betul. Ini makanya perbedaan rumah sakit kita di Indonesia, maksudnya perbedaan kenapa
pada akhirnya MVA ini tidak sangat familiar di Indonesia karena Ya, penggunaan EHR ini sangat-sangat sensitif dan di kita ini penggunaan EHR itu hanya berbasis network di area rumah sakit. ya, Jadi dia networknya nggak bisa jauh dari rumah sakit, nggak seperti di luar negeri yang waktu itu saya pernah mm-mm, transit juga EHR di Carolina, US. Jadi kita bisa akses, tapi ya memang dengan catatan VPN dan lain-lain, security yang segitu betul, canggihnya dan segitu ketatnya gitu. Dan di Indonesia, unfortunately, kata dokter tersebut memang belum ada. Jadi memang IMR-nya iya, cukup networknya di sekitar rumah sakit. Makanya nggak tahu deh kalau Permenkes ini terus nanti akan mau ngeling lagi ke Satu Sehat dan itu kayaknya memang masih perjalanan yang panjang ya karena targetnya pemerintah betul, betul. sebenarnya di harus udah semua di 2023. Sementara sekarang 2025 aja masih belum bergerak, maksudnya masih Iya, yang ya kayak Kak Debbie gini kan tetap nggak bisa akses di MR tapi pakainya Google Workspace ya Kak Debbie ya, iya, spreadsheet iya, dan lain-lain gitu. Jadi nanti tetap dokter tersebut yang akan jadi kayak copy paste gitu ya Kak Debbie ya, betul, betul, betul. paste ke IMR-nya rumah sakit gitu. Itu sih tambahan sedikit. Makanya mumpung mumpung belum launching semua, ayo teman-teman Jadi supaya pas saatnya launching udah nggak bingung lagi. iya. Mau tanya deh teman-teman yang gabung di sini eh, semuanya udah di komunitas IHRH belum ya? Kayaknya ada beberapa yang belum ya. Kayaknya ada beberapa yang belum, jadi boleh nanti join di komunitas. Ya, karena udah sempat nge-reach out dokter. Dokter kalau mau cari MVA jangan jauh-jauh dokter di komunitas ini. Betul, Ajak betul. dokter-dokter yang lain dok biar pakai MVA. Iya, Ya Kak tapi Dewi. juga salah satunya juga tapi nggak terbebani juga sih, cuma itu kayak jadi self reminder juga Ya, gitu. Maksudnya karena belum familiar, karena belum banyak, jadi kayak saya juga harus kerja yang benar nih gitu, jangan sampai istilahnya kesempatannya hilang begitu aja gitu kan, misalnya dengan kelalaian kayak gitu, makanya harus benar-benar teliti juga gitu supaya istilahnya ketika nanti dokter tersebut butuh juga yang lainnya. Saya juga KST juga teman-teman IHR yang lain gitu ya kita udah ya itu tadi udah satu space-nya gitu ya udah satu step-nya udah sama gitu nggak perlu susah-susah lagi gitu. betul, betul. Mm-mm. Ya, waktu tersisa 6 menit, masih ada 6 menit. Teman-teman masih ada yang mau bertanya barangkali? On cam. Oh iya, open cam. Kalau enggak, saya yang tanya lagi Kak Dewi. Satu pertanyaan saya terakhir Kak Debi, apakah yang Kak Debi lakukan Oleh ini, karena kan Kak Debi backgroundnya perawat ya, apakah yang Kak Debi lakukan ini bisa dikerjakan dikerjakan oleh nakes lain, contoh apoteker, lab technician, yang mereka nakes juga gitu. Kira-kira bisa nggak? Hmm. ya kalau saya ininya bisa sih Kak gitu yang penting itu tadi sih kita paham terminologi medisnya gitu ya teman-teman farmasi teman-teman radiologi gitu kan udah familiar juga sama istilah penoscrotal apalagi kayak apa kayak kalau misalnya saya buat laporan swabnya atau discharge plan-nya itu kan juga kadang dikasih kayak hasil pemeriksaan penunjang USG-nya gitu ya radiologinya itu kan juga istilah-istilah medis gitu. Jadi sebenarnya bisa teman-teman lain kerjakan. Cuma memang kayak butuh transisi aja sih gitu. Mungkin kalau teman-teman gizi misalnya nggak terlalu saklek sama swabnya yang harus gimana-gimana gitu ya. Nah ini kayak lebih latihan lagi aja. Tapi sebenarnya bisa dipelajari dengan lebih mudah karena background kita dari medis, dari nakes, jadi harusnya adaptasinya tidak terlalu sulit.
Apalagi dikasih akses Meteor.ai ini ya, Kak Dewi. Iya, betul. So apa aja kita tinggal kasih promnya sedikit langsung Iya, kasih keluar betul, semua. betul. Ya. Betul, betul. Oke, teman-teman, ada yang mau berbagi cerita, atau ada yang masih mau bertanya, atau Boleh, sepertinya silakan. tidak ada yang open cam ya. Akhir sesi open cam boleh ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, ini saya stop share dulu. Kita masih ada waktu sebenarnya 4 menit sih, sayang kalau nggak dipakai untuk diskusi. Jadi teman-teman yang masih mau diskusi apa aja, boleh. Silakan open mic atau di kolom chat boleh. Oke, Kak Debi, untuk closing statement sendiri dari Kak Debi, silahkan untuk teman-teman semua. Nggak pinter merangkai kata ini guys. Closing statementnya apa ya? Ya intinya sih buat teman-teman gitu, mungkin ini sesuatu hal yang sangat baru, sangat masih nggak familiar banget gitu. Tapi saya mau mereminder lagi untuk rekan-rekan, jangan membatasi diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, saya 2-3 tahun lalu membatasi diri saya untuk nggak bisa berkembang, untuk nggak mau cari tahu, mungkin saya nggak bisa saat ini sharing sama teman-teman di sini gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini jangan pernah membatasi diri kita kalau kita nggak bisa, kalau nanti gini takut, kalau gitu takut gitu. Yang penting coba aja dulu selama kita masih di koridornya gitu ya. Jadi jangan melenceng juga, apalagi memang karena kita bawa nama-nama profesi gitu ya. Jadi tetap selaras, tapi juga teman-teman harus berani improve diri teman-teman sendiri gitu. Karena kalau bukan kita yang mengimprove diri kita sendiri, mau siapa lagi gitu ya. Jangan dengarkan netizen-netizen gitu ya. Kalau perlu tutup telinga rapat-rapat gitu. Kalau ada yang ngomong, ah ngapain sih kayak misalnya kayak ya sederhananya bangun personal branding gitu ya. Ngapain sih ribet-ribet bikin postingan sok banget gitu. Abaikan aja gitu teman-teman gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya ke depannya. Misalnya kayak gini, kalau saya nggak bangun personal branding saya di LinkedIn, kalau saya nggak update diri saya di LinkedIn, saya nggak bisa kenal sama KST gitu ya, saya nggak bisa kenal sama teman-teman di IHRH, dan saya nggak bisa dapat kesempatan untuk jadi MVA-nya dokter tersebut gitu. Jadi peluang itu kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Yang penting kita lakukan aja dulu gitu. Jangan membatasi diri sendiri untuk teman-teman bisa berdiri lebih jauh lagi ke depannya. Gitu. Itu aja kayaknya Kak ya. Closing statementnya. Ya, keren-keren. Oke, kita udah 1 menit menuju 8.30. Jadi kita tutup aja webinar kali ini. Izin saya closing. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah bergabung di webinar malam ini. Terima kasih juga tak terhingga untuk Kak Debi mau berbagi Sama. dengan detail terkait job desk MVA ini secara teknis dan aplikatif. Semoga ini bisa menjadi insight buat merintis karir remote sebagai tenaga kesehatan untuk kita semua. Sedikit informasi, next webinar kita akan belajar lebih dalam tentang peran medical scribing. Kalau teman-teman ada yang barangkali tertarik untuk menjadi medical scriber, dan narasumber kita medical scriber dari Filipina. Yeay! Wow. Jadi stay tune, kurang lebih 2 minggu lagi, mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi 2 minggu lagi insya Allah kita ketemu narasumber medical scriber dari Filipina.
kita bakal ketemu belajar bareng lagi. Teman-teman yang belum gabung di WhatsApp grup komunitas IHRH ini, boleh ke LinkedIn, boleh ke Instagram, jadi tinggal klik aja nanti join di komunitas. Yang udah join di komunitas, jangan ragu-ragu buat diskusi, buat nanya. Semua kita belajar karena ini buat kita semua adalah sesuatu yang baru. Termasuk saya baru mulai itu di September, jadi emang belum setahun. Cuma emang rezekinya ketemu kerja remote-nya gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, diskusi apa aja di grup boleh, biar grupnya juga nggak sepi, biar grupnya juga manfaatnya ada. Jadi itu aja untuk malam ini. Terima kasih semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Siapin Inggrisnya ya buat 2 minggu ke depan. Oke, bye for now. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.